Kondisi kita sekarang ini persis kayak hadis ini. Nabi bersabda, yushiku al-umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalu ila qas'atiha. Hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang ada di mangkok, ya. Jadi kita diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain. Terus seorang sahabat langsung nanya, ya Rasulullah, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Dia kan bingung, ya, kok bisa ya umat Islam dikeroyok gitu sama bangsa-bangsa lain? Oh, berarti karena sedikit jumlahnya kita. Dia nanya, apa karena waktu itu kita sedikit jumlahnya? Apa jawaban Nabi? Antum kasirun, bahkan kalian waktu itu jumlahnya banyak, mayoritas kalian waktu itu. Walakin ghutha'un ka ghutha'is sayl, akan tetapi kalian sudah menjadi seperti buih yang mengapung. Anda tahu kalau Anda pergi ke pantai, lihat ombak berdebur, ya, begitu dia menghantam, ya, laut, yang muncul pemandangan warna putih, indah sekali. Itulah buih, ya kan? Dan dia menutupi pemandangan mata kita. Tapi begitu ada angin semilir, nggak perlu angin badai, ya kan? Hilang tiba-tiba tuh buih itu. Kenapa? Karena ringan, nggak berbobot. Terus kata Nabi selanjutnya apa? Sungguh Allah akan cabut rasa takut musuh kepada kalian. Hari ini musuh takut nggak sama kita? Musuh nggak takut sama kita sekarang. Musuh terang-terangan sekarang menghina agama Allah, menghina Quran, menghina kitabullah, menghina Nabiullah, menghina Allah, terang-terangan. Menghina para dai kita, para ulama kita, terang-terangan. Nggak ada rasa takutnya. Kenapa itu? Karena kita nggak berbobot. Kita mengaku berakidah Islamiyah, tapi hakikatnya kita belum berakidah Islamiyah. Kita ngakunya berakhlak Islami, padahal kita nggak berakhlak Islami. Kita ngakunya beribadah secara Islam, hakikatnya kita belum beribadah secara Islam. Jadi seolah-olah kita nggak layak untuk dihormati sama mereka. Nggak layak kita dihormati sama mereka. Anda tahu nggak, orang itu layak dihormati ketika apa? Ketika ucapannya dengan perbuatannya kelop. Kalau ucapan sama perbuatan nggak kelop, ya nggak bisa dihormati. Anda dengar baru-baru ini ada seorang tokoh Islam. Dia pada tahun 99, ya, panas, darahnya, ya, darahnya mendidih mendengar umat Islam di Ambon dibantai, ya. Sehingga dia bikin laskar jihad, ya. Akhirnya dikirim pasukan, dia pun terjun, dia sebagai panglimanya, berhadapan dengan gubernurnya yang Kristen, Palangis, ya, Salibis, ya. Dan dahsyat. Dan Anda tahu, setelah itu si gubernur itu hormat betul sama panglima mujahidin ini. Hormat betul. Itu kenapa? Karena dia telah menunjukkan bahwasanya kita kalau nggak tega sama saudara kita dan kita bela saudara kita dengan jujur, ya kan, maka orang kafir sekalipun jadi hormat sama kita. Ngerti? Ya. Tapi kalau kita nggak kelop antara ucapan dengan perbuatan kita, ya wajar kita nggak ditakuti. Dihormati kagak, ditakuti kagak, dipermainkan iya. Bahkan lebih jauh dari itu kata Nabi SAW, dan akan Allah tanamkan ke dalam hati kalian umat Islam sebuah penyakit namanya al-wahan. Seseorang langsung bertanya, ya Rasulullah, mal-wahan, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Kalau kita cinta dunia, takut menghadapi kematian, lalu bedanya kita sama orang-orang yang memimpin dunia sekarang apa? Iya kan? Kagak ada bedanya. Mereka cinta dunia betul, materialis, sekularis. Mereka kagak doyan mati betul, mereka kagak doyan mati dan takut mati betul. Ya kalau sampai kita sama mereka jadi sama, padahal kita ngaku beriman dia kafir, ya siapa yang salah nih? Ya tentu yang salah kita. Seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, imannya begini, akhlaknya begini, semangat berjihadnya begini, ibadahnya Masya Allah. Tapi Allah juga memberikan dia rezeki yang lapang. Dia saudagar yang sukses. Tapi tolong lihat filosofinya Abu Bakar Siddiq itu apa? Ij'alid dunya fi aidikum wa la taj'alid dunya fi qulubikum. Jadikan dunia sebatas dalam genggaman tanganmu. Jangan biarkan sampai dunia masuk ke dalam hatimu. Jadi di hati Abu Bakar, di hati para sahabat yang ada apa? Akhirat. Yang ada itu Allah.
bukannya lain. Gitu. Kalau kita kan enggak, dunia yang ada di hati kita. Gimana caranya bisa menang nih gitu. Udah tahu kemenangan di tangan Allah. Udah tahu jadwal kemenangan di tangan Allah, kekalahan di tangan Allah. Gitu. Tugas kita bukan memaksakan kemenangan. Tugas kita adalah konsisten, istiqomah, itu tugas kita. Dengan istiqomah kita menang, alhamdulillah. Dengan istiqomah kita kalah, alhamdulillah. Duniawi ya, duniawi. Karena hakikat kemenangan adalah mati dalam istiqomah. Itu hakikat kemenangan. Begitu juga dengan takut mati. Masa sih orang mukmin takut mati? Bahkan orang mukmin kan yakin kematian itu satu keniscayaan, ya enggak? Kita kan yakin kematian itu pasti datang. Ayatnya udah bertaburan di dalam Al-Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, berjiwa pasti merasakan kematian itu udah pasti. Berarti kita bukan takut mati. Kita ini sibuk memikirkan bagaimana mati yang mendatangkan husnul khatimah, kan begitu. Itu yang kita pikirkan. Kita bukan mengelak dari kematian, tetapi kita berusaha untuk membangun kehidupan yang menyebabkan kalau kita mati, matinya husnul khatimah. Bahkan sebagian kecil dari umat Islam nggak sekedar husnul khatimah, maunya mati syahid. Tahu mati syahid? Mati di medan peperangan lawan musuh-musuh Allah dan terbunuh. Dan kenapa umat Islam tertentu doyan mati syahid? Karena Nabi sudah bilang, orang mati syahid di medan peperangan oleh musuh-musuh Allah itu kayak dicubit, digigit semut, kayak digigit semut. Dan ketika ruhnya datang ke Allah, ditanya, mau apa kamu? Dia jawabnya apa? Kembalikan aku ke dunia lagi ya Allah, biar aku berperang lagi lawan musuh-musuh engkau, kemudian aku terbunuh lagi. Hidupkan lagi aku berperang lagi, terbunuh oleh musuh-musuh engkau, hidupkan lagi. Masya Allah, saking mulianya mati syahid itu. Dan kalau umat Islam sudah doyan mati syahid, ya kan? Itu orang kafir tuh udah mulai udah deh. Orang kafir nggak berani lagi dia ngelihat kita. Jangankan godain kita, ya kan? Ngelihat kita aja nggak berani. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu dijuluki apa sama Nabi? Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, ya. Sehingga dengan julukan itu jadi doa yang dikabulkan sama Allah. Dimana kalau Khalid bin Walid mimpin peperangan, nggak ada kamus kalah, kamusnya menang terus. Suatu ketika Khalid bin Walid mimpin pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari pasukan Romawi musuh. Tetapi berangkat dengan pede ini pasukan Islam ini, padahal jumlahnya jauh lebih kecil dari jumlah pasukan Romawi. Di perjalanan Khalid bin Walid mengeluarkan satu kalimat yang luar biasa pengaruhnya. Dia bilang, "Ji'tu bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah." Hai orang-orang Romawi, aku datang dengan sekumpulan manusia yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ucapannya ini sampai ke telinga seorang tentara Romawi. Tentara Romawi itu langsung lari ketemu sama jenderalnya, pemimpin tertingginya, dilaporkan ucapan itu kepada si jenderal. Si jenderal langsung gemetaran. Bagaimana kita bisa menang melawan pasukan yang cari mati sedangkan kita cari hidup, katanya. Dan Anda tahu, Khalid bin Walid yang sudah sekian banyak ikut peperangan, matinya di mana? Di atas tempat tidur. Matinya di atas tempat tidur. Makanya di atas tempat tidur menjelang wafat, dia mengucapkan kalimat yang lagi-lagi berpengaruh besar. Dia bilang apa? Mana matil jubana. Semoga para pengecut itu nggak pernah bisa tidur nyenyak, katanya. Karena para pengecut itu orang-orang yang nggak mau pergi ke medan jihad, yang doyannya di rumah aja, tidur aja. Tapi lihat nih, panglima perang udah ikut berbagai peperangan, matinya di atas tempat tidur. Kematian bisa datang kapan aja, bagaimanapun bentuknya. Dan Anda tahu, Khalid bin Walid ketika jasad mulianya dimandikan, ditemukan ada 80 bekas luka pedang, luka tombak, luka panah. Matinya di atas tempat tidur. Masya Allah. Jadi nggak pantas. Kita ini terjangkiti al-waham itu nggak pantas, Pak. Dan kalau kita biarkan kita pantas menjadi orang-orang yang kena penyakit wahan, ya pantas musuh-musuh Allah terus-menerus tidak punya rasa takut kepada kita.